Ini menjadi pertanyaan yang lumayan kontroversial. Beberapa orang bahkan menjawab, apakah kira-kira Nikola Tesla tahu apa fungsi dari piramid? Seperti yang lo tahu, pemikiran manusia itu berbeda-beda. Ada yang setuju sama jawaban dari pertanyaan ini, ada juga yang enggak. Dan dari beberapa sumber tentang pertanyaan ini. Pertama-tama gue kasih tahu dulu sama lo bahwa piramid yang gue maksud di sini adalah The Great Pyramid. Piramid yang ada di Mesir. Pertanyaan pertama, kira-kira piramid itu dibuat untuk apa? Menurut para Egyptologi, piramid Giza dibuat untuk menyimpan jasad dari Khufu yang merupakan raja dari dinasti yang kira-kira memimpin Mesir kira-kira 4.500 tahun yang lalu. Tapi ada yang aneh sama piramid Giza. Piramid Giza tidak memiliki karakteristik yang sama seperti makam-makam yang ada di Mesir pada saat itu. Di dalam piramid ini nggak ada artefak, nggak ada hieroglif, dan di dalamnya juga nggak dekorasi tembok seperti gambar-gambaran yang ada di tembok yang biasa lo lihat di Google atau di internet. Dan ada juga yang berkata bahwa tidak ada bukti dari keberadaan mumi sang raja di King's Chamber piramid Giza. Banyak yang berspekulasi bahwa cara dan bahan yang digunakan untuk membuat piramid ini menandakan bahwa piramid digunakan untuk sesuatu yang lain, bukan untuk menyimpan jasad dari sang raja atau para roh. Banyak banget fakta-fakta menarik tentang piramid yang pernah gue bahas dulu. Contohnya kayak piramid itu dibuat oleh 2,5 juta batu, yang kira-kira batunya itu memiliki berat satunya 2 ton sampai 40 ton. Dan piramid ini sendiri benar-benar akurat dengan arah kompas, yang dipercaya hanya bisa dibuat oleh teknologi modern. Dan pembuatan dari piramid itu benar-benar rapih, entah gimana caranya. Dulunya dipercaya bahwa piramid itu dilapisi luarnya oleh batu yang bernama batu limestone. Dulunya dipercaya bahwa piramid itu bagian luarnya dipoles sehingga sangat-sangat mulus. Sangat mulus hingga tidak terlihat ada retakan atau jarak di antara batu. Dan limestone yang digunakan ini bukan limestone yang biasa, namun limestone yang kekurangan magnesium. Sehingga limestone yang digunakan pada bagian luar ini cocok sekali menjadi insulator. Kenapa diasumsikan seperti itu? Karena limestone yang sudah mengalami perjalanan jauh akan kekurangan magnesium. Dan pada saat itu pun, entah sekarang ada atau enggak, limestone itu tidak dapat ditemukan pada daerah pembangunan piramid Giza. Limestone hanya dapat ditemukan di sebuah tambang yang ada di Tura. Sebuah tambang yang kira-kira memiliki jarak 800 km dari pembangunan piramid Giza pada zamannya. Entah gimana mereka bawa batu yang seberat-berat itu sejauh 800 km. Pada zaman semuanya belum secanggih sekarang. Nggak berhenti di situ, ruangan-ruangan yang ada di dalam piramid Giza juga memakai tipe granit yang spesial, yaitu rose granite, yang dibawa dari ratusan kilometer juga. Tipe granit ini memiliki konsentrasi yang tinggi akan silikon dioxide, yang bisa dibilang juga sebagai quartz. Ketika quartz ini sendiri dikompres atau digerakkan sedikit, quartz ini akan mengeluarkan sebuah aliran listrik yang bernama piezoelectricity. Quartz ini sendiri pun sangat baik untuk dijadikan electrical circuit,
yang karena alasan itu quartz ini sendiri digunakan di berbagai teknologi-teknologi modern yang kita gunakan sekarang, kayak jam tangan, TV, GPS unit, dan masih banyak lagi. Fakta uniknya, lo harus tahu bahwa The King and Queen's Chamber yang dibuat di piramid Giza menggunakan tembok yang full granit yang dipercaya memiliki 85% kandungan quartz. Nggak berhenti di situ, lorong bahkan jalan-jalan kecil yang menuju The King's Chamber dan Queen's Chamber pun memiliki jalur quartz dan granitnya sendiri. Dan jika sebuah tekanan diberikan kepada semua granit ini, piramid itu akan mengeluarkan arus listrik yang sangat banyak dan dipercaya akan menjadi sebuah pembangkit tenaga listrik. Teori yang mengatakan bahwa piramid adalah pembangkit tenaga listrik bukanlah hal yang baru. Teori ini dipercaya dibuat pada tahun 1970. Dan sejak saat itu banyak sekali ditemukan bukti-bukti bahwa sebenarnya piramid adalah pembangkit tenaga listrik. Jadi bisa dikatakan bahwa lama-kelamaan fungsi dari piramid yang sebenarnya akan terungkap. Banyak orang yang gak percaya akan teori ini, tapi secara personal gue percaya akan teori ini. Dan gue pikir siapapun yang merancang piramid ini ingin membuat sebuah energi yang tidak merusak bumi atau harmonis dengan bumi. Orang-orang yang berpikir skeptis akan bertanya-tanya kenapa teori ini sudah ada selama 50 tahun